Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan official channel. Insyaallah pada kali ini kami akan menginfokan sekilas seputar haji tahun 2023. Jadi Kementerian Agama melalui menterinya Yakut Holil Komas mengusulkan kepada mitranya Komisi 8 DPR RI untuk biaya haji pada tahun ini per jamaahnya secara keseluruhan ada kurang lebih 98,8 juta, dan nanti yang akan dibebankan kepada calon jemaah itu 70%-nya, jadi sekitar 69 juta, sementara 30%-nya ya sekitar 29 juta berapa itu itu nanti melalui dana nilai manfaat atau mungkin lebih pas disebut dengan istilahnya subsidi. Jadi jemaah akan dibebankan sebesar 69 juta rupiah, dan kalau ini disetujui oleh DPR berarti tiap-tiap jemaah harus menambah kembali setorannya sebesar 44 juta rupiah karena setoran awal telah dibayarkan sejumlah 25 juta rupiah. Jadi tentu saja kita berharap pihak DPR dalam hal ini Komisi 8 nanti dalam pembahasannya di Panja Kerja itu agar tidak begitu saja menerima, artinya pihak Komisi 8 DPR perlu mengkaji kembali secara intens, secara kritis item apa biaya yang harus dikeluarkan, dan itu harus dievaluasi secara kritis sehingga bagaimana bisa ditekan serendah mungkin sehingga tidak terlalu memberikan beban kepada jemaah ya. Jadi kalau nanti sudah disepakati berapa ya tentu saja kita harapkan tidak sejumlah seperti sekarang ini itu 69 juta ya, nanti menjadi berapa, intinya sebisa mungkin bisa ditekan serendah mungkin agar jamaah tidak terbebani. Tentu saja nanti setelah disepakati dan jamaah juga setuju, artinya nanti kalau calon jamaah setuju akan melunasi biaya yang harus dia setorkan sebagai kewajiban dan sebagai tanda dia mampu secara finansial sebagai salah satu persyaratan haji itu mampu secara finansial ya. Nanti juga akan dicek lagi bagaimana kemampuan fisiknya ya, akan dicek kesehatannya dan lain-lainnya. Setelah nanti terpenuhi semua persyaratan itu, barulah nanti rencananya jemaah haji akan diberangkatkan pada tanggal 24 Mei, itu kloter pertama ya. Kloter pertama 24 Mei, dan nanti pulangnya sampai tanggal 4 Juli. Jadi keberangkatannya untuk pulang ke tanah air, dan untuk wukuf dia perkirakan 27 Juni. Jadi berada di tanah suci atau di Saudi Arabia kurang lebih 40 hari. Nah, ini juga menurut saya satu bagian yang bisa dievaluasi barangkali untuk di tanah suci atau di Saudi. Tidak perlu selama ini ya. Kan per 40 hari ya cukup lama dan memakan biaya yang tidak sedikit ya. Mungkin bisa dipikirkan ulang, cukup 30 hari saja atau 25 hari atau 20 hari saja, sehingga di sana nanti yang diutamakan ya, yang difokuskan, yang mengerjakan yang pokok-pokok dulu ya, yang wajib-wajib, yang rukun haji yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya hanya sekedar 25 hari atau syukur-syukur bisa 20 hari, kan bisa mengurangi biaya yang cukup signifikan itu. Jadi ini menurut saya sisi-sisi yang perlu dipikirkan lagi
agar ya banyak yang bisa melaksanakan haji kalau dia tidak begitu mahal ya. Kemudian ada juga mungkin yang dipertimbangkan ya untuk masalah biaya ini, kemungkinan untuk mengkaji ya, kemungkinan menghidupkan kembali penggunaan transportasi laut untuk menuju tanah suci atau ke Saudi Arabia seperti yang ada pada zaman dahulu. Ya, saya tidak mengklaim bahwa dengan transportasi laut ini lebih murah, tapi siapa tahu dia bisa lebih murah sehingga bisa menekan biaya. Nah, dan juga bila mungkin ya dievaluasi juga diadakan studi juga kemungkinan pergi haji dengan transportasi darat ya, dengan jalan darat yang sekarang ini ya kayaknya relatif lebih aman ya. Jadi mungkin lebih bisa untuk dilalui. Tentu saja transportasi darat ini melalui beberapa negara yang tentu saja melibatkan berbagai negara dalam rangka untuk kemungkinannya dari sesama negara Islam mungkin melalui OKI, dan negara non Islam mungkin melalui persahabatan negara-negara Asia Afrika gitu ya, solidaritas Asia kira-kira begitu. Sehingga siapa tahu ya ini biayanya lebih murah, karena untuk model sekarang ya untuk komponen biaya penerbangan aja sudah 33 juta lebih untuk pulang pergi. Ya, kalaupun misalnya nanti ternyata dengan model transportasi laut atau transportasi darat lebih mahal, ya paling tidak ya jamaah itu ada pilihan ya, ada pilihan. Tidak hanya ini satu saja, jadi ada apakah mau menempuh jalur laut, jalur udara, apakah jalur darat ya kira-kira gitu. Walaupun jalur darat ini tentu saja tidak gampang dan sebagainya, tentunya ada jaminan keamanan ya, ada jaminan sarana dan prasarananya di dalam melintasi berbagai negara itu. Tapi kan ada hal-hal positifnya, tentunya itu menambah pengalaman baru, wawasan baru, mungkin nanti ya tentu saja banyak berinteraksi atau berkenalan dengan penduduk setempat di negara yang kita lalui, tentunya akan menambah hal-hal baru yang bisa menambah inspirasi baru, dan tentu ya diharapkan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Jadi ini menurut saya yang kira-kira untuk ini untuk menekan komponen biaya, yaitu dengan mengurangi jumlah hari selama di Saudi ya. Kemudian juga mungkin menempuh alternatif transportasi laut atau transportasi udara ya. Nah, itu kira-kira yang bisa ditempuh. Kemudian bagaimana dengan calon jamaah haji lansia ya. Calon jamaah haji lansia ya nanti setelah ya melunasi berapa biaya haji yang telah disepakati, dan nanti juga tergolong ya mampu secara finansial dan juga secara fisik juga mampu, rencananya akan diberangkatkan secara bertahap ya, tidak sekaligus, dan juga nanti akan didamping oleh petugas khusus ya yang disiapkan, yang diharapkan tentu saja ya lebih sabar petugas itu ya, lebih memahami psikologi dan kejauhan orang tua ya, sehingga bisa lebih membawa ketenangan atau kesejukan bagi lansia-lansia itu ya kayak saya ini kalau misalnya pergi haji ya tahun usia di situ di kategori lansia 65 sampai tahun 90-an ya, saya masih 64, jadi kalau saya bersempatan pergi haji ya jadi ya mungkin kapan itu tergolong kategori lansia ya gitu. Jadi inilah pandangan-pandangan saya, perkiraan saya tentang haji ini. Jadi sekadar info sekilas ya, mudah-mudahan apa yang saya ini pikiran membantu meringankan atau bisa menjadi info tambahan bagi para calon jemaah haji, dan mudah-mudahan tentu saja nanti pada prosesnya pada waktunya akan berjalan lancar, dan setelah pulang ke Indonesia para calonnya tidak lagi calon, tapi menjadi jemaah ya, haji
yang mabrur ya, yang tentu saja menambah atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akan menambah kebaikan-kebaikan bagi masyarakat sekitar, bagi bangsa dan negara. Yang mudah-mudahan ini berguna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.